Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Besengkale. Halo, kembali lagi di Rumah Bisinggali tentunya bersama CEO. CEO-nya harus ditekankan, CEO. Itu tanda semangat ya. Dan tentunya seperti biasa, seperti episode-episode berikutnya, Bisinggali mendatangkan tamu-tamu yang sangat inspirasi buat teman-teman yang penuh informasi nantinya mungkin bisa teman-teman ambil ya. Dan di sini ada Titi dan juga Tiara. Halo. Halo Bang Basri. Gimana, sehat? Sehat, Makin alhamdulillah. ngebling-ngebling aja ya wajahnya. Nah, mungkin teman-teman semua yang ada di teman-teman semua yang ada di rumah, mungkin ada yang belum kenal nih dengan Titi dan Tiara. Boleh dong sapa-sapa dulu, diperkenalkan namanya, fakultasnya dari mana, kemudian prestasinya apa, ke kamera yang sebelah sana ya. Kalau nggak kuat, angkat tangan ya. Oke, apa nih namanya Bisingers ya? Yes, Oke. Bisingers. Halo teman-teman Bisingers, perkenalkan nama aku Imtiaz Natanisa, biasa dipanggil Titi. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas internasional. Dan alhamdulillah prestasi yang baru aja aku capai itu menjadi juara 1 Pilmapres di LL Dikti wilayah 1 Sumatera Utara, Bang. Wih, keren Titi. Oke, lanjut ke Tiara. Halo teman-teman Bisingers, perkenalin nama aku Tiara Ramadhani, mahasiswa dari jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini menduduki semester 4. Untuk capaian aku yang akhir-akhir ini, alhamdulillahnya aku menangin juara 1 Pilmapres L Dikti wilayah 1. Oke, Tiara. Tiara ada nyanyiannya loh. Tiara, na 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 na. Lanjut ya, lanjut. Oke. Titi dan Tiara ikut Pilmapres ya. Pilmapres itu apa emangnya? Pilmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi, Bang, Oke. gitu. Pemilihan mahasiswa berprestasi. Berarti yang hanya berprestasi aja yang boleh ikut acara itu apa gimana? Ya sebenarnya kalau ngomongin prestasi nggak tentang kompetisi aja kan Bang. Jadi mahasiswa yang memang memiliki capaian unggulan, terus bahasa Inggrisnya bisa aktif dan mempunyai gagasan kreatif yang bisa ikut ke Pilmapres ini. Oh, harus bahasa Inggris, bahasa Jawa nggak bisa ya? Kok ketawa kalian? Sepele kan nama aku. Oke, nah pertanyaan abang nih, kan ikut Pilmapres, otomatis kan udah mempersiapkan banyak ya sebelum pendaftaran. Nah, awalnya gimana sih bisa tertarik ikut Pilmapres? Nah, mungkin dari Tiara dulu deh. Tiara dulu, boleh. Oke, untuk awalnya ngikut Pilmapres ini, jujur Tiara itu direkomendasikan langsung dari dosen yang dulu waktu semester 1 mengajari program studi bahasa Inggris, yaitu dengan dosen Mem Fatima. Sejak saat itu mungkin Mem Fatima melihat Tiara mungkin terlihat mahasiswa yang cukup mampu dalam berbahasa Inggris, Bang. Jadi nama Tiara secara nggak langsung ditandai oleh Mem Fatima tersebut, begitu. Oke, Rekomendasi. awalnya berarti gara-gara Mem Fatima ya yang Iya, melihat kemampuan dari Tiara juga ya. Nah, kalau Titi gimana? Titi pakai bahasa Inggris dong boleh. Nanti saya yang menjawab. So maybe the first, ini betul lah nih. Ya, yes, that's right. You ini aku. Gak usah deh Bang. Jadi pertama kali tuh karena lihat spanduk Bang. Awalnya Spanduk kenapa apa nih? tertarik? Spanduk di UMS ini kan banyak kan. Kalau mahasiswa berprestasi kan muncul tuh. Iya. Nah pas zaman maba tuh tertarik gitu. Kok bisa nih kakak abang nih masuk spanduk gitu kan. Jadi cobalah cari tahu gitu ya kan. Terus cari tahu rupanya ada Pilmapres ini. Kebetulan juga Kak Anggita itu kan kemarin Pilmapres kan Bang. Nah Iya. itu udah kenal juga dari tahun 2023 akhir. Nah tanya-tanya kakak itu dan akhirnya dari kepercayaan juga dari dosen sama kayak Tiara gitu, didorong ikut lomba-lomba juga akhirnya Ya, bisa kan ikut dosennya Pilmapres. main dorong-dorong gitu. Didorong semangatnya. Oh, semangatnya kayak gitu, didorong Bang. gini gitu. Tiba-tiba kok didorong aja gitu. Salahnya apa gitu. Oke. Iya terus? gitu Bang. Jadi akhirnya sampai tertarik lah mencoba Pilmapres ini seperti itu. Berarti awalnya termotivasi dari Spanduk. baliho, Iya. spanduk yang ada di UMSU ya. Bener-bener. Oke. Dan akhirnya berusaha untuk ngejar itu dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa sih persyaratan masuk Pilmapres itu kan ada persyaratannya ya? Oke, mau dari Tiara jawab? Atau saya yang jawab? Jelas dari Tiara dulu coba. Dari Tiara dulu coba.
salah satu persyaratannya Pilmapres yaitu untuk jenjang diploma ya Bang, jenjang Tiara sendiri yaitu mengumpulkan naskah produk inovatif. Nah, lalu membuat video bahasa Inggris presentation maksimal 5 menit tentang SDG. Lalu juga untuk mengumpulkan capaian unggulan Bang. Jadi capaian unggulan itu adalah kegiatan di mana kita mengikuti sebuah lomba lalu kita menjuarainya atau mengikuti sebuah kegiatan masyarakat atau lainnya begitu Abang. Oke. Betul. Kan tadi ada gagasan kreatif ya yang dipersiapkan. Kalau boleh tahu dari Tiara gagasan kreatifnya apa? Tiara kan produk inovatif, judulnya nih Smart Welfare Tax System. Sistem adaptif untuk optimalisasi distribusi bantuan masyarakat. Oh, itu dalam bentuk aplikasi atau gimana? Yang saat ini sedang berkembang Abang. Jadi belum menuju aplikasi tapi sudah diimplementasikan secara kecil di lingkungan internal UMSU. Oke, keren ya Tiara. Terima kasih. Bisa sekeren itu. Oke, dari Titi, gagasan kreatifnya apa Titi? Iya, mungkin kalau dari beda sedikitnya antara diploma itu adalah diploma PI ya kan, produk Iya, inovatif. Nah, kalau untuk sarjana tuh gagasan kreatif, Bang. Jadi, kalau gagasan kreatifnya ini Titi ambil secara nyata. Jadi ada masalah di Binjai, 2 masalah di Kampung Tahu Binjai sama komunitas di Yayasan Aksi Baik. Jadi ada komunitas perkumpulan ibu-ibu yang memiliki anak disabilitas Bang. Nah, ekonomi mereka tuh rentan. Nah, di satu sisi lagi ada Kampung Tahu yang mempunyai limbah tahu. Nah, jadi Titi menghubungkan mereka 2 masalah ini menjadi model ekonomi sirkular seperti itu Bang. Gitu, pemberdayaan secara ekonomi. Luar biasa ya 2 wanita ini. Gak heran bisa juara 1. Ternyata Amin, Masya sangat Allah. inspirasi banget loh kegiatan-kegiatannya. Dan itu biasanya ada dosen yang mendorong kah? Maksudnya ada pembimbing kah untuk mengikuti, maksudnya untuk membuat gagasan kreatif tersebut atau itu lahir awalnya dari diri sendiri dulu gitu, baru dikembangkan oleh dosen pendamping? Oke, mungkin kalau dari Titi awalnya tuh karena lihat langsung Bang permasalahannya. Jadi Titi ngelakuin penelitian langsung 2 kali. Yang pertama observasi langsung di Kampung Tahu Binjai, lalu melakukan wawancara lagi tuh didorong sama dosen pendamping juga. Kebetulan dosen pendamping Titi Ser Agus. Ya Kaprodi manajemen juga seperti itu gitu. Oke, kalau dari Tiara? Kalau dari Tiara sendiri untuk judul produk inovatif Tiara yaitu Tiara berkolaborasi langsung dengan dosen pembimbing saya. Jadi Tiara dan dosen pembimbing melihat permasalahan isu perpajakan yang memang paling hot dan memang yang paling saat ini sedang termuka di masyarakat Bang. Oke, berarti istilahnya kedua-duanya ini linear juga ya dengan jurusan masing-masing Iya, ya. benar. Yang Iya. satu perpajakan, yang satu manajemen. Betul. Gitu ya, luar biasa. Nah, waktu mendaftar nih, itu kalian hanya kan nggak mungkin coba-coba ya, karena memang Iya. tadi bisa udah didengar ya dari tadi bahwasanya udah terinspirasi dari lama. Nah, nyangka nggak sih kalian kalau bisa sampai sejauh ini gitu, bisa Oke. mendapatkan prestasi gitu? Kalau nyangka sempet pesimis Bang. Kenapa pesimis? Karena ngelihat di UMSU sendiri kan banyak banget tuh ya prestasi-prestasi mahasiswa yang berprestasi. Nah, sempat pesimis pas diseleksi UNIF. Apalagi sama fakultas yang kedokteran, fakultas teknik dan lain-lain gitu. Mereka kan punya banyak prestasi. Tetapi tetap karena udah mulai duluan, tetap memaksakan diri lah ibarat kata, tetap memotivasi diri supaya yakin, sampai akhirnya yakin dari pesimis tersebut gitu Bang. Bermula dari pesimis akhirnya menjadi yakin gitu. Iya, mendorong diri sendiri juga Iya. gitu Terlebih kalau misalnya kita udah betul-betul betul-betul berusaha, pasti insya Allah usahanya tidak apa gimana sih? Usaha tidak mengkhianati itu kita hasil. tadi ngomong itu. Kayak gitu ya pemirsa. Tiara. Kalau Tiara sendiri kurang lebih juga sama dengan Kak Titi, cukup pesimis juga, namun karena didorong oleh dosen dan juga teman-teman lainnya untuk memang Tiara bisa loh ngikutin lomba ini, Tiara pasti bisa. Jadi secara berjalannya waktu, Tiara juga cukup yakin dengan kemampuan diri sendiri Tiara. Oke, luar Gitu. biasa ya. Percaya diri ya. Apa Iya, bahasa Inggrisnya? Confident. Oke. Nah, kemudian nih rutinitas kalian selama persiapan seperti apa sih? Apakah se-strict itu ketika melakukan persiapan selama Pilmapres? Oke.
Mungkin kalau rutinitas tuh padat sih Bang. Jadi karena memang kalau kan ada 3 tuh, capaian unggulan, gagasan kreatif sama bahasa Inggris. Kalau capaian unggulan memang harus sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dari tahun 2024 lah Titi udah memulai capaian-capaian apa aja. Nah, yang buat padat itu gagasan kreatifnya Bang, karena kan harus meneliti langsung, terus menulis gagasan itu kan nggak bisa langsung instan tuh. Itu benar-benar padat sampai ada masa di mana Titi bisa minum 5 kali kopi dalam sehari. Minum 5 kali kopi dalam sehari, ya Allah. Iya. Teriak itu pasti. Americano pula itu. Ya Allah, ya Robbi. Jadi- Habis ini jangan zolim lagi. Nah, terus? Karena kurang tidur kan Bang, kayak ngerasa waktu itu nggak cukup gitu. Nah itulah padat banget yang itu. Sama persiapan bahasa Inggris itu dibantu juga sama Bimawa. Kami di tag sama Bimawa itu sampai 2 jam ada, karena ngerasa nggak perfect nih, retake terus gitu Bang. Lebih katanya. lebih ya benar, cukup padat banget Iya, gitu iya, Bang. betul. Dari Tiara? Dari Tiara sendiri juga cukup padat ya, karena harus membagi waktu antara ngampus dan juga mengurus capaian unggulan, produk inovatif dan juga video kumpulan bahasa Inggris gitu Abang. Oke. Tiara siapanya Tiara Andini? Keluarganya. Tiara, luar biasa. Ternyata untuk mendapatkan prestasi sebagus itu juga perjuangannya panjang ya, Iya, benar. ribet, lelah juga, waktu juga habis terbuang. Tetapi semua itu akhirnya terbayarkan dengan prestasi yang didapat, betul kan? Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Apalagi sampai 5 kopi tadi, ya ampun, 5 kopi. Mau jualan atau gimana? Jangan ditiru ya teman-teman Bisingers. Iya, itu hanya bagian dari proses ya. Iya, Oke. betul. Nah, selama proses Pilmapres, momen yang paling berat yang kalian hadapi itu apa sih? Mungkin dari Tiara dulu boleh. Dari Tiara sendiri, momen yang paling berat itu ketika revisi produk inovatif ya Bang, karena produk inovatif dari Tiara sendiri cukup tricky, sehingga membutuhkan revisi beberapa kali dari dosen pembimbing Tiara. Tiara juga cukup ragu dengan diri Tiara sendiri, karena kayak aduh ini produk inovatif saya udah sesuai belum dengan formatnya, sudah sesuai belum dengan template-nya gitu. Jadi kayak untuk produk inovatif sendiri itu menurut Tiara agak cukup tricky dan agak ribet Bang. Benar-benar. Mungkin kalau dari Titi mirip juga kayak Tiara. Kesulitan yang paling dihadapin tuh pas menulis gagasan kreatif, karena memang dari awal Titi komitmen gitu ya Bang. Kalau ini nggak hanya jadi gagasan aja. Nah memang mau inisiasikan lah program ini untuk berkelanjutan. Jadi makanya dari situ Titi benar-benar yang kayak turun ke lapangan langsung, ngewawancara, ngelihat langsung masalahnya apa, potensi untuk dijual gimana, pemasaran segala macemnya gitu Bang. Itu yang paling berat, gagasan kreatifnya Bang. Gitu ya, Ti. Pantesan Titi udah gak pernah lagi di sini ya, Ti. Iya, dulu di belakang layar ya kan Bang. Sekarang jadi di depan layar. Alhamdulillah. Dulu pernah videoin orang, sekarang di Videoin. Alhamdulillah. Update sedikit ya, Ti. Doakan abang kayak gitu, Ti. Amin. Amin ya. Nah, Nah, tadi kan udah dijelaskan ya, kayak ternyata banyak trikinya ya, kemudian mentalnya juga, ada revisi dan sebagainya, apalagi waktunya juga nggak panjang kan, singkat banget. Bener. Waktunya. Pernah kan nggak sih kan ngerasa kayak, aduh nggak sanggup nih gitu. Terus gimana sih cara kalian untuk mengcounter perasaan seperti itu gitu? Oke, dari Tiara? Dari Tiara. Tiara dulu. Kalau dari Tiara sendiri, Tiara orangnya jujur pernah ngerasa kayak gitu. Tiara sendiri orangnya cuman ngucapin kayak aduh nggak sanggup, aduh capek banget, gini gitu. Cuman Tiara tuh orangnya pada akhirnya tetap bakal ngelakuin hal yang terbaik. Jadi ngomongan kayak gitu tuh cuman dianggap angin berlalu aja. Pada akhirnya Tiara tetap ngelakuin yang terbaik gitu Abang. Jadi kayak ada perasaan yang nggak enak, udah anggap angin berlalu aja gitu ya. Iya, cuman diomongin aja, abis itu udah. beberapa hari kemudian, ya udah lakuin yang terbaik. Ngomong nih angin berlalu ya. Terlalu. Oke, Titi. Gak sanggup ada Bang momen dimana ngerasa bener-bener capek sampai jujur ya, ini baru pertama kali mungkin orang tahu Titi sampai pernah nangis sendiri di kampus gitu karena saking capeknya. Jadi pada waktu itu kan lagi nulis gagasan kreatif Bang. Di waktu yang bersamaan juga Titi wawancara Genbi lanjutan. Nah itu Titi tetap bawa laptop kemana-mana, ngerjain gagasan kreatif kemana-mana, sampai akhirnya tuh kayak ngerasa aduh capek banget. Nah tapi
setelah itu memang ada dukungan juga dari teman-teman, keluarga, dosen, ngerasa oke, bangkit lagi, nggak boleh nih sampai di sini aja, jangan menyerah gitu, karena kan proses yang dilalui udah panjang gitu, jadi kayak aku harus komitmen lagi gitu sih Bang. Iya, ada nampak video Titi kemarin waktu di acara di aula besar pakai abang dapat dari mana ya? Pakai laptop gitu ya. Iya. Ini di ojek juga gitu kan, pakai laptop tuh. Kan ada Kalau meme-meme bisa gitu kan. bisa Bang, iya. Kayak gitu juga enggak? Kalau bisa, Kalau bisa rupanya enggak juga ya. enggak. Oke. Nah, selama proses nih ada nggak kejadian lucu atau yang cukup memalukan yang sampai sekarang masih diingat gitu selama berproses atau selama mengikuti kompetisi di salah satu kampus di Kota Medan? Apa ya? Mungkin Tiara lah dulu, kakak belum ada. Kalau dari Tiara, kejadian yang cukup agak lucu ya waktu seleksi Pilmapres di Unpri. Kalau nggak salah pada hari kedua nih, Tiara kan mencoba akrab dengan peserta dari universitas dari berbagai ya kan Bang. Jadi Tiara nyapa nih salah satu perempuan yang ada di situ. Tiara bilang, halo kak, kakaknya dari universitas mana nih gitu. Terus dia bilang, iya halo, aku dari universitas ini. Aku bukan peserta, aku dosen pendamping gitu. Ya Allah. Ya Allah. Lucu. Malu ya. Iya malu, Tiara pikir dia peserta gitu, mahasiswa. Pakai Ternyata almet enggak? Enggak pakai almet. Mungkin karena wajahnya sering muda kali ya. Iya bener, wajahnya masih cocok banget jadi mahasiswa gitu. Rupanya dosen pendamping, ya ampun. Mungkin kalau abang di situ dikira abang rektornya ya. Iya lagi. Iya lagi katanya masuk lagi. Parah sih. Oke, ada lagi Tiara. Udah sih Bang, Nah, cuma Titi itu. gimana? Kalau lucu atau memalukan mungkin apa ya? Nggak ada, mungkin karena Titi serius kan Bang. Cuman pada waktu itu pernah pas seleksi itu ban kami bocor Bang, ban mobil Bang Fahri bocor. Mobil Bang Fahri bocor. Iya, bannya. Dan Itu gara-gara dinain atau gimana? nggak tahu pas kami seleksi hari keberapa itu dia? Hari lupa. pertama. Hari pertama mobilnya tinggal sendiri di parkiran terus bocor, kami nunggu sampai jam 6. Pas mau pulangnya tuh. Iya, mau pulang. Waktu mau pulang ya, coba kalau pas mau nggak pulang kasih Waduh. ngapain dorong sendirian biji. Ya kan mau lomba ya kan, nggak mungkin itu ditungguin. Nah, gitu. Lucu ya, yang satu ketipu sama kira mahasiswa dosen, yang satu Iya, gara-gara bocor. Itu kayak kenang-kenangan yang mungkin bisa diceritakan nanti pas waktu udah Gana ya kan, dulu mama apa kodenya belum mama lah intinya. Nah oke, menurut kalian ya apa faktor yang paling penting sampai bisa jadi juara satu gitu? Dari siapa dulu? Dari siapa nih? Dari siapa? Dari siapa nih? Tiara dulu. Oke, kalau dari Tiara, menurut Tiara, faktor yang bisa membuat Tiara alhamdulillahnya jadi juara satu yaitu konsisten. Konsisten juga kemauan diri. Jadi Tiara alhamdulillahnya konsisten tuh dari awal sampai akhir. Mungkin peserta lainnya konsistennya dari awal doang nih Bang, terus pas akhir mereka malah down. Nah Tiara tuh alhamdulillahnya nggak kayak gitu. Tiara berusaha manage diri Tiara buat jadi konsistennya tuh dari awal sampai akhir, nggak dari awal juga dengan kemauan Tiara. Kemauan Tiara untuk bisa membuat hal yang terbaik yang bisa Tiara buat Bang, gitu. Titi? Kalau dari Titi faktornya ya tahan mental mungkin sih Bang, karena prosesnya cukup berat dan Bener. sulit ya kan, Iya. ya gitu. Nakutin orang terakhir mau Enggak. tapi ingat Oh, iya, teman-teman ada Bisingers, ingat tadi dulu. usaha tidak mengkhianati hasil Ah, kan, betul, seperti betul. itu. Jadi pantang menyerah juga, nah itu salah satu faktornya gitu. Karena kan kalau misalnya kita mau mendapatkan yang lebih ya harus effortnya lebih lagi ya kan. Iya, benar. Betul. Memang kebanyakan sekarang pun orang-orang kayak maunya lebih tapi pengennya apa aktivitasnya instan gitu, instan gitu. Ingin dapat gitu aja kan nggak bisa kayak gitu. Dapat dari mana kau kayak gitu Kacau ya kan. Nah kemudian apa yang membedakan kalian nih dari peserta lain menurut versi kalian sendiri gitu? Yang membedakan akhirnya kenapa kan sampai di posisi ini gitu? Ya istilahnya kepedean lah ibaratkan gitu. Iya. Tapi ya nggak kepedean juga, tapi itu bagian dari apa ya? Penilaian diri sendiri gitu. Aku kayaknya Oke. bisa sampai sini, ini gara-gara aku seperti ini, nilaiku seperti ini gitu. Apa yang maksud abang? Paham. Mungkin kalau dari Titi ya, itu sebenarnya yang membedakan
apa ya, lebih kayak gimana Titi dibentuk sih kalau untuk diri sendiri kan, penilaian kan Bang. Jadi Titi sebenarnya lahir dari sebuah kegagalan ibarat kata. Di tahun 2024 Titi nyoba berbagai kompetisi ataupun beasiswa juga pernah, dan itu gagal semua Bang. Sampai akhirnya Titi bertekad jangan menyerah gitu, bilang ke diri sendiri kayak ayo coba lagi sampai di tahun 2025, 2026 alhamdulillah mendapatkan berbagai pencapaian. Jadi yang mungkin membedakan itu dari kegagalan tersebut dan tekad untuk apa ya, komitmen konsisten tadi juga seperti itu Bang. Oke, jadi Tiara? Kalau dari Tiara sendiri, yang membedakan Tiara dengan peserta lainnya, mungkin Tiara lebih percaya diri dalam mempresentasikan materi yang telah Tiara bawa. Salah satunya mungkin produk inovatif Tiara yang berjudul Smart Well Text, dan juga Tiara tidak hanya menghafal materi Tiara, tapi juga Tiara benar-benar memahami dari isi yang telah Tiara buat. Jadi nggak sekedar menghafal doang, menghafal materi ini itu, tapi juga Tiara juga memahami materi yang telah Tiara buat sendiri itu, Mbak. Oke, luar biasa. Ntar dulu ya, intermezzo. Minum dulu boleh? Diminum Oh dulu, iya, minum. iya, terima Ntar ya. kasih Bang. Kok puasa ya? Enggak lagi Ramadan. Emang ini puasa ada apa nih? Senin. Sunnah loh. Ya nggak apa sih yang puasa. Ini nih, jangan mancing-mancing. Nanti di komenan yang lagi dah di komen. Oke. Nah, mungkin kasih deh pesan-pesan atau tips and trick buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang mungkin next tahun depan pengen mencoba Pilmapres. Kan harusnya udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, kira-kira untuk jenjang sarjana maupun diploma apa-apa aja yang perlu dipersiapkan supaya bisa seperti kakak-kakaknya saat ini. Dari Titi dulu mungkin. Oke, mungkin kalau dipersiapin yang pertama, capaian unggulan itu harus disiapin dari jauh-jauh hari teman-teman, karena itu nggak bisa instan. Capaian unggulan tuh nggak berupa hanya prestasi kompetisi aja Bang, tapi bisa penghargaan, pemberdayaan dan aksi kemanusiaan, pengakuan, volunteer gitu juga bisa Bang. Jadi dia ada beberapa tingkatan, ada skornya juga. Nah jadi teman-teman untuk yang pengen nih nyoba Pilmapres tahun depan, siapin capaian unggulan ini dari jauh-jauh hari. Terus yang kedua, gagasan kreatif, bagaimana gagasan tersebut bisa berdampak kepada masyarakat. Nah kenapa gagasan kreatif itu ada? Ya supaya kita sebagai mahasiswa tuh bisa tahu apa aja sih masalah di masyarakat dan apa aja solusinya, seperti itu. Dan yang terakhir Bang, mungkin bahasa Inggris. Itu kan nggak bisa instan juga ya Bang, Ya, harus betul, dari betul. jauh-jauh hari kan. Cobalah latih tiap hari mungkin sama temen gitu, atau dari online pun bisa Bang. Apa mungkin Ome ya, Ome TV ya. Ome TV ya. Bisa kan latihan juga di situ. Atau apa namanya? gitu. Duolingo. Duolingo, coba-coba latihan itu mungkin dari Titi sih. Iya, dari Tiara. Kalau dari Tiara sendiri sama juga, hampir mirip dengan Kak Titi. Bedanya untuk program diploma membuat produk inovatif, bukan gagasan kreatif. Jadi produk inovatif ini adalah sebuah produk yang bisa membuat perubahan terhadap, misalnya untuk Tiara sendiri, perubahan terhadap masyarakat, yaitu peningkatan distribusi bantuan sosial, yang dimana di Indonesia ini masih kurang tepat ya Bang. Begitu. Lalu juga capaian unggulan seperti yang Kak Titi bilang harus dikumpulkan dari jauh-jauh hari setahun yang lalu. Itu juga harus dikumpulkan capaian unggulannya beserta dengan latihan bahasa Inggris. Menurut Tiara itu cukup penting karena latihan bahasa Inggris itu nggak cuma sehari, 2 hari, bahkan seminggu. Karena untuk melatih kefasihan juga butuh waktu yang cukup lumayan lama. Begitu. That's right. That's right. Luar biasa ya teman-teman, hari ini adalah hasil dari kerja keras sehingga kan sampai di sini, dan tentunya ini bisa mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman Wisingers yang ada di rumah untuk terus berprestasi. Apapun prestasinya harus tetap dikejar, apapun mimpinya harus tetap dikejar, betul? That's right. Oke. The last, nah mungkin kasih dong pesan-pesan terakhir, nggak dong pesan-pesan apa ya, pesan-pesan lah untuk teman-teman yang ada di rumah. Tunggu. Acim. Intermezzo. Dari Titi dulu mungkin. Oke, mungkin kalau dari Titi pesan
Jangan terakhir lah ya bang, Iya, pesan-pesan semangat. motivasi semangat Iya. aja gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti dihadapin oleh sebuah kesempatan, ambil kesempatannya, cobain, karena kita nggak pernah tahu bang kesempatan itu akan bisa membawa kita ke arah yang mana. Mungkin itu aja. Titi tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 4 titik 04 05 2026. Iya. Ya Dari Allah, Tiara. macam wanita-wanita quotes itu ya. Positive vibes banget. Oke Tiara. Kalau dari Tiara sendiri, kalau ada kesempatan yang ditawarkan kepada kita, apa salahnya kita mencoba ngambil dan melakukan yang terbaik? Oke, luar Gitu. biasa. Tiara 04 05 2026. Yeay! Wow, seru banget ya B-Singers sudah mendapatkan informasi yang sangat penting buat teman-teman, terlebih yang teman-teman yang pengen mempersiapkan diri untuk ikut Pilmapres tahun depan, dan ini teman-teman momen yang tepat lah untuk mempersiapkan apa-apa aja nih poin-poinnya tadi udah dijelaskan oleh Kak Tiara maupun Kak Titi. Oke, kita masuk ke Sexy Game. Yeay! Nah, gamenya itu berjudul setuju dan tidak setuju. Dari nanti abang akan ngasih statement. Nah, kalian nanti tinggal bisa membantahnya atau mensetujuinya, tapi dikasih alasannya ya, gitu. Oke. Alasannya. Nggak boleh nyontek, ini nggak ada nyontek-nyonteknya. Oke. Udah paham kan maksudnya? Paham, Gamenya. paham. Oke, kita coba kita tes dulu ya. Oke. Yang pertama. Cantik itu bisa jadi privilege dalam dunia akademik dan kompetisi. Setuju atau tidak setuju? Bareng-bareng. Netral. No netral, no. Gak setuju, gak setuju. Nggak setuju, oke. Tiara, Tidak setuju juga. tidak setuju. Why? Kenapa nggak setuju? Oke, mungkin kalau kompetisi ya, cantik itu apa ya, kayak bonus aja sih bang untuk dilihat secara first impression. Tapi kalau untuk penilaian di kompetisi itu biasanya tetap objektif sesuai kemampuannya apa, seperti itu. Jadi nggak setuju. Apapun kompetisinya. Apapun kompetisinya, kecuali ya kompetisi Putri Indonesia ya bang. Itu pasti ya dilihat kecantikannya. Cuman kalau kompetisi yang Titi jalani selama ini biasa objektif aja penilaiannya sesuai gitu. Sesuai dengan pikiran ya, nggak Iya. sesuai dengan fisik ya. Bener. Oh iya kan ikut duta genre. Genre. Oh, bilangnya kan orang bilang genre, sebenarnya genre atau genre bilangnya? Genre. Oh, tetap G ya, Iya, genre. genre. Nah, duta genre juga awalnya tuh Titi pesimis, mungkin short time lah ya Titi bilang gitu kan. Tapi ya itu dilihat dari potensinya, kemampuannya, pengalaman yang membangun. Jadi untuk kecantikan tuh bonus lah bang untuk first impression. Yang penting tuh kalau good looking ya, namanya good looking gitu kan, rapi gitu dilihat seperti itu sih Good bang. looking nggak harus cantik ya kan? Yang penting rapi, Penampilan gitu ya. bener. Juara berapa di genre? Juara 2. Oke, juara 2 di genre. Iya. Tiara. Oke, kalau tuh dari Tiara sendiri, cantik itu kan relatif ya kan Bang. Jadi cantik itu gak semua, maksudnya semua perempuan itu cantik, hanya saja relatif gitu. Jadi menurut Tiara kalau dalam sebuah kompetisi itu nggak berpengaruh sih ya Bang, karena kan kita untuk kompetisi kita memang hanya menggunakan kemampuan, mengasah skill, jadi nggak ada hubungannya dengan cantik sih Bang. Kemudian kedua nih, game kedua. Nanti bareng-barengan ya biar nggak ada Oke. nyontek. Ya setuju gitu bareng-barengan ya. Oke, siap. Oke. Overthinking adalah musuh terbesar perempuan dalam berkembang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, dari Tiara, kenapa setuju? Karena perempuan itu kan memang lebih melibatkan perasaan ya kan Bang. Jadi memang ada waktu di mana mereka lebih overthinking. Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan atau suatu permasalahan, mereka ada waktunya mereka bakal overthinking berlebihan. Jadi gitu sih Bang. Tapi bicara overthinking kan bukan hanya perkara gender nggak sih? Laki-laki kan juga gampang overthinking juga ya, Kak? Iya, sebenarnya iya gitu. Cuman mungkin ya kalau perspektif orang-orang banyak tuh kayak lelaki kan lebih memakai logikanya gitu kan Bang, perempuan lebih ke perasaannya. Mungkin seperti itu juga. Oke, cukup enough. It's enough. Enough. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bareng-bareng lagi ya. Validasi dari orang lain masih cukup berpengaruh bagi perempuan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Emang kalau nggak divalidasi berasa kurang gitu?
Iya, kurang sih Bang. Kalau divalidasi dari orang lain tuh jadi nilai plus. Apalagi untuk Tiara sendiri suka banget dipuji. Iya, Ya ampun. jadi dukungan. Jadi dukungan Iya, ya. support. Tapi pernah sih nggak sih ngerasa kayak ada orang yang justru nggak memuji dengan prestasi kalian kayak, ya apaan sih gitu? Ada? Ada. Ada sih, Ada. ada. Ada Terus banyak. gimana mental kalian langsung ke psikiater? Enggak. Enggak Kayak sih. mana? Nah, Coba. kalau dari Titi mungkin ya, walaupun ada beberapa orang yang suka tuh ada Bang, bahkan ngomong langsung ke Titi. Cuman ya itu udah resiko dari awal ketika mau memulai kan. Berarti Nah, kali dia dek. tetapi di luar itu Titi ngeliat juga lebih banyak yang ngedukung lagi. Makanya itu validasi untuk perempuan itu berpengaruh dukungan itu. Ke mental pun berpengaruh banget ya. Oke, Tiara? Benar-benar. Kalau dari Tiara sendiri sih nggak meng-carekan orang yang begitu sih ya Bang. Tiara lebih fokus pada tujuan Tiara, karena juga lebih banyak orang yang lebih mendukung Tiara daripada yang enggak sih Bang. Yeah, I don't care what people say ya Yes, kan. that's true. That's Oke. Kemudian the last nih. Perempuan tidak perlu kuliah, ujung-ujungnya 3D. Tahu 3D? Apa tuh, Bang? Di dapur, di kasur, dan di sumur. Oke, itu setuju atau tidak setuju? Tidak. Setuju, of course. Tidak setuju. Oke, kenapa tidak setuju? Dari Tiara dulu, dari kakak. Karena menurut Tiara, perempuan itu kan dalam keluarga, dalam sebuah rumah tangga, perempuan itu merupakan yang pertama dalam mengajari anak-anak mereka, dalam mengajari emotional intelligence-nya, dalam mengajari akademiknya, dan lain sebagai hal. Jadi menurut Tiara tuh perempuan nggak banget sih kalau memang hanya di 3D Bang, karena kan perempuan juga berpengaruh besar dalam apapun sih Bang, dalam di keluarga, dalam sebuah lingkungan pekerjaan atau yang lainnya. Tapi ngerasa nggak sih kalau masih terasa nggak sih sekarang kayak buat teman-teman mungkin yang perempuan gitu, ada yang rasa bahwa saya laki-laki itu tetap sepele gitu dengan perempuan gitu. Udahlah, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu, kalau masalah belajar ya emang kalau tamatan SMA nggak pintar gitu kan, siapa tahu juga pintar, bisa kok akhirnya membesarkan anak-anaknya sampai mengkuliahkan gitu. Kenapa harus kuliah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya 3D juga nya gitu. Oke, mungkin ini sebenarnya lebih masuk ke itu kan, kesetaraan gender ya kan Bang. Nah, kalau laki-laki yang kayak gitu pasti ada aja Bang, apalagi kalau di agak perdesaan itu karena mereka sebenarnya dibentuk oleh budaya kan Bang. Jadi makanya kebanyakan perempuan itu ya udah di rumah, laki-laki yang bekerja. Tetapi untuk sekarang ya menurut Titi, mau apapun dia gendernya ya, laki-laki atau perempuan, itu kan untuk diri dia sendiri gitu. Why not dia membangun capability dia sendiri gitu, dan menjadi dia sendiri juga, seperti itu Bang. Oke, jadi nggak ada mau perempuan, nggak ada laki-laki, semua memiliki hak yang sama ya kan, untuk berpendidikan, Iya. untuk meraih prestasi ya kan. Bahkan sekarang juga banyak kan pemimpin perempuan ya kan, jadi udah nggak masalah apa gendernya, Iya, apa jenis kelaminnya ya kan, gitu. Kenapa enggak, perempuan juga bisa loh, apanya kalian gitu. Bisa gitu, ngegasnya kita benam pamerannya ya kan, benam pamerannya. Oke, ya ampun Tiara, seru banget ya sama Titi hari ini perbincangannya. Daging banget. Hari ini banyak yang akhirnya dikeluarkan. Ini belum dikeluarkan di podcast yang lain kan? Belum ya. Oke. Jadi buruan nonton setelah tayang, mudah-mudahan tayang cepet. Jadi kalian bisa pantengin video ini, poin-poin tadi dicatetin ya kan, dan dipersiapkan supaya menjadi Filmapres, the next Filmapres ya kan, the winner ya, the winner next amin. Filmapres. Amin. Luar biasa. Terima kasih udah hadir di Rumah Bising kali, udah mau berbagi cerita, udah meluangkan waktunya. Semoga kalian semakin sukses setelah ini. Amin ya Allah. Dan ya semoga bisa nasional, kan ada nasional kan? Iya, iya. Ya, semoga bisa nasional. Menyusul dari Anggita kemarin ya. Amin, Anggita amin, kemarin amin. dari UNSU juga Anggita Iya, bisa tembus ke nasional ya, top 15 nasional itu pertama kalinya ya kan, betul. Iya, Pertama kali. benar. Semoga itu menjadi gerbang ya untuk Motivasi. adik-adik sekalian bisa masuk ke nasional untuk tahun ini. Amin. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Sebelum diakhiri, boleh dong mungkin teman-teman yang di bising di rumah ada pengen kurang puas nih informasinya, coba DM lah Instagramnya, boleh di spill. boleh banget. Dari Tiara Kamera, dulu, dari Instagram. Tiara. Kalau dari Tiara, Instagramnya @tiara_dnn_. Di follow ya. Follow ya, jadi follow back kok. Kalau dari Titi, teman-teman yang mau nanya feel free aja, bisa DM @imtiaz pakai Z Alnatanisa. IMTIYEZ. No Bang, IMTIYAZ.
YAZ Alnatanisa gitu. Jangan lupa di follow ya guys. Iya. Nanti kita bisa berbagi informasi lagi lebih lanjut di Instagram mereka masing-masing. Betul. Oke teman-teman, sekian dulu episode kali ini yang luar biasa penuh inspirasi dengan wanita yang tangguh dan hebat ya. Ini salah satu atau dua di antara wanita-wanita hebat di luar sana ya kan. Dan ya jangan lupa untuk terus follow Instagramnya Bisinggali, subscribe YouTube-nya Bisinggali, dan komen, share, dan like sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bisinggali.